Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Inta Amanda Salim dari kelas 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat mengenai neraca. Di sini ada pengertian neraca. Neraca dalam keuangan akuntansi biasanya disebut dalam bahasa Inggris balance sheet. Itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca ada 3 unsur. Yang pertama yaitu aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Dan di sini ada aktiva. Aktiva yaitu sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan sebelum diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Aktiva dibagi beberapa jenis. Yang pertama, ada aktiva lancar, merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Yang kedua, ada investasi jangka panjang, yaitu suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaian atau unsur ekonomis lebih dari 1 tahun digunakan untuk operasi serta tidak dijual. Contohnya peralatan toko, mesin, gedung, dan tanah. Yang keempat, ada aktiva tak berwujud. Itu adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Yang terakhir, kelima, adalah aktiva lain-lain. Aktiva yang berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori investasi dalam neraca, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban yaitu hutang suatu perusahaan yang muncul karena transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, jasa di masa depan. Adapun jenis-jenis kewajiban, yang pertama ada kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus dilunasi pada waktu tidak lebih dalam 1 tahun atau 1 siklus normal proses operasi perusahaan. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Yang ketiga ada kewajiban lain-lain. Kewajiban meliputi semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Misalnya uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Yang keempat ada utang yang distributor. Pinjaman yang diperoleh berasal dari suatu perjanjian subordinasi di mana pinjaman ini baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi kewajiban hutang tertentu. Selanjutnya ada modal. Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis dari modal yaitu agio saham. Agio saham itu kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya. Yang kedua ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan yaitu laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Yang terakhir, yang keempat, ada selisih nilai kembali aktiva tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Cukup sekian penjelasan saya mengenai mind mapping yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.